Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,80% ke angka 6.126. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor properti yang hari ini mulai bergerak naik. Dan secara tren sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend menuju uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BSDE. Saham BSDE hari ini naik 2% lebih ke harga 985. Saham BSDE memang telah beberapa kali saya analisa, dan minggu ini pun baru saya analisa. Tapi hari ini saya lanjut update lagi karena BSDE saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan dekat dengan target analisa di harga 1000 atau di resisten psikologis di harga 1000. Sedangkan garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1025. Jadi memang saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dari sebelumnya sangat downtrend, sideways, saat ini mulai bergerak naik di atas garis EMA 50. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini mulai terlihat adanya distribusi. Dan asing hari ini juga terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar harga 900-an, sudah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan BSDE masih gagal naik di atas harga 1000. Jadi apabila teman-teman memang tujuannya trading jangka pendek, dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 900 atau 910, bisa take profit dulu apabila terlihat harga 1000 masih gagal ditembus BSDE dalam 1 minggu ke depan. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 960 juga masih oke. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi teman-teman bisa ada dua strategi. Apabila gagal break dari harga 1000, teman-teman take profit dulu, tunggu kembali di garis EMA 50 baru re-entry kembali juga masih oke. Jadi semua balik lagi ke strategi teman-teman. Sedangkan untuk teman-teman yang sampai saat ini belum membeli saham BSDE dan pingin membeli saham BSDE, tetap saran saya adalah tunggu BSDE terkena pullback dulu ke garis EMA 50 baru teman-teman entry. Jadi jangan mengejar saham yang sudah naik lumayan tinggi. Walaupun memang BSDE masih ada potensi untuk naik mengetas garis EMA 150. Tapi bisa saja teman-teman beli di sekitar resisten ternyata gagal break dan BSDE mulai bergerak turun dan teman-teman akan loss. Apalagi kenaikan hari ini mulai terlihat adanya distribusi. Jadi memang kita sudah harus waspada, ada potensi minggu depan walaupun bergerak naik, setelah bergerak naik dekati resisten ada potensi untuk dibuat turun kembali menuju supportnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SMRA. Saham SMRA hari ini juga naik 1% lebih ke harga 845. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini SMRA sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka pendek SMRA sudah mulai bergerak uptrend. Jadi sama seperti saham BSDE, saham SMRA dan saham-saham properti memang dalam beberapa bulan terakhir ini pergerakan trennya memang bergerak downtrend. Bisa kita lihat pada bulan Maret memang masih berada di atas garis EMA 50 dan sempat menyentuh harga 1000. Setelah itu mulai bergerak turun, berada di bawah garis EMA 50, terus lanjut turun terus di bawah garis EMA 150. Dan dalam 2 minggu terakhir ini SMRA mulai bergerak naik. Jadi trennya dari downtrend, sideways dan saat ini mulai bergerak uptrend kembali. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan untuk saham-saham properti saat ini teman-teman masih bisa amati atau masih bisa entry karena masih dekat dengan garis EMA 50 atau 150. Jadi walaupun teman-teman beberapa hari terakhir ini belum mendapatkan saham SMRA atau saham-saham properti di harga yang lebih murah, teman-teman jangan khawatir karena masih ada kesempatan untuk tunggu di daerah supportnya. Jangan sampai saham-saham sudah naik di atas garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh baru teman-teman ikutan entry. Contohnya bisa kita lihat pada posisi sini SMRA berhasil break dari garis EMA 50 dan mulai bergerak naik. Jangan sampai sudah naik tinggi baru teman-teman ikutan beli. Sebaiknya
tunggu tekan up pullback ke garis EMA 50 baru teman-teman entry, atau pada saat berhasil break dari garis EMA 50 teman-teman entry. Jadi di posisi sini sudah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, dan memang candle hari ini untuk SMRA kurang bagus karena memang terbentuk shadow. Walaupun shadownya ke bawah, tapi tetap saja ini candlenya menurut saya kurang bagus. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, walaupun minggu depan masih ada potensi untuk bergerak naik, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di harga 815 atau di garis EMA 50 di harga 800. Jadi teman-teman bisa tunggu di range harga 800 sampai 850 untuk re-entry kembali. Jadi walaupun 3 hari ini sudah terbentuk candle hijau, bukan berarti teman-teman hari Senin depan langsung HK beli di sekitar harga 850 ke atas supaya bisa mendapatkan saham SMRA. Jadi mendingan tunggu kembali di harga bawahnya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% ini pun masih disertai distribusi. Dan asing 3 hari terakhir pun masih melakukan distribusi pada saham SMRA. Jadi sama seperti saham BSDE, kenaikan hari ini mulai disertai distribusi. Jadi memang ada potensi SMRA juga akan dibuat turun minggu depan karena sudah mulai ada distribusi walaupun harganya bergerak naik. Jadi jika kita lihat resisten yang kuatnya saat ini di harga 900, tapi masih ada satu resisten minor di sekitar harga 870. Jadi bisa kita lihat. Jadi hati-hati SMRA minggu depan apabila mendekati harga 870 sampai 880 apabila mulai terlihat turun, teman-teman sudah beli di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau seperti penjelasan saya di saham BSDE, apalagi mau hold untuk tren yang lebih lama, bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi apabila masih bertahan di atas harga 815 saat ini, masih bisa hold apabila memang tujuannya untuk tren yang lebih jauh. Tapi apabila trennya tren jangka pendek, sebaiknya take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah support untuk re-entry kembali. Berikutnya saya menganalisa saham CTRA. CTRA hari ini naik 5% lebih ke harga 915. Dan bisa kita lihat walaupun hari ini naik lumayan tinggi, secara grafik CTRA masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi hari ini baru sempat berada di atas garis EMA 50. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Jadi jika kita bandingkan BSDE dan BSDE dan SMRA sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, CTRA baru berusaha untuk break dari garis EMA 50 ini. Jadi secara tren dia masih belum bisa kita bilang bergerak uptrend atau mulai ada tanda-tanda reversal karena belum break dari garis EMA 50. Karena apabila minggu depan ternyata gagal break, CTRA masih ada potensi untuk sideways dan balik kembali menuju support di sekitar harga 800 sampai 820. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini disertai sedikit akumulasi. Dan asing hari ini masih melakukan akumulasi pada saham CTRA. Dan dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi saham ini juga masih bisa kita amati karena menurut saya minggu depan masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 955. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 800-an, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama gagal break dari garis EMA 50 tapi bertahan di atas harga 800, saham CTRA masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Dan untuk teman-teman yang Senin depan baru mau coba entry membeli saham CTRA, sebaiknya tunggu di sekitar harga 900. Karena ini belum terkonfirmasi break, CTRA minggu depan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 900. Jadi apabila kita lihat selama perdagangan hari Senin depan CTRA selalu bertahan di atas harga 900 atau menyentuh harga 900 terus berhasil rebound kembali, teman-teman bisa entry dengan target take profit di sekitar garis EMA 150 ini. Karena selalu saya jelaskan walaupun berhasil break dari garis EMA 50 tapi gagal break dari garis EMA 150, saham tersebut masih ada potensi untuk balik turun kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pewon. Pewon hari ini masih naik 1% lebih ke harga 456. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Pewon masih bergerak sideways.
Dan memang P1 saat ini sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Dan bisa kita lihat grafik ini bisa jadi contoh bagus untuk teman-teman pelajari. Seperti penjelasan saya pada saham CTRA tadi, walaupun berhasil break dari garis EMA 50, selama masih gagal break dari garis EMA 150, sebuah saham tersebut masih ada potensi untuk balik kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi sini setelah berhasil break dari garis EMA 50, berusaha naik di atas garis EMA 150 atau mendekati garis EMA 150, ternyata gagal. Setelah itu langsung turun kembali menuju support di harga 430. Tapi memang support ini beberapa kali bisa kita lihat masih bisa menahan penurunan dari saham P1. Dan setelah bertahan, sempat rebound, berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50, ternyata gagal break. Turun kembali menuju support di harga 430, masih bisa bertahan dan saat ini berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah kembali menjadi daerah supportnya. Jadi support di garis EMA 50 jika kita lihat berada di sekitar harga 448 sampai 450. Sedangkan garis EMA 150 di sekitar harga 470. Jadi karena saat ini P1 masih sideways dan berada di antara garis EMA 50 dan 150, P1 lebih cocok untuk kita swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support, apabila dekat dengan garis resistennya gagal break, bisa kita take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini malah disertai distribusi dengan jumlah besar. Asing pun hari ini melakukan distribusi pada saham P1. Jadi dari data yang kita dapat, P1 minggu depan saya lihat masih akan bergerak sideways dengan range harga di 440 sampai 470. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 446 sampai 450. Jadi jangan paksain membeli walaupun P1 minggu depan atau hari Senin depan mulai bergerak naik. Jadi hati-hati, walaupun bergerak naik ada potensi untuk turun saat mendekati garis EMA 150 ini. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham P1 di harga bawah di sekitar harga 430 sampai 450, harus jagain terus pergerakan saham P1 ini. Jadi apabila minggu depan masih bergerak naik mendekati garis EMA 150 tapi dilihat masih ada distribusi dalam jumlah besar, teman-teman harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata berbalik arah. Karena selama masih gagal break dari garis EMA 150 ini, P1 masih ada potensi untuk balik turun kembali. Jadi selalu saya pribadi penting garis EMA 50 dan 150 untuk menentukan kapan take profit dan kapan untuk kita entry. Selain 4 saham properti yang saya analisa hari ini, memang masih ada beberapa saham properti yang mungkin teman-teman pingin saya analisa. Seperti contohnya saham Asri hari ini pergerakannya sempat naik tinggi tetapi malah dibuat turun kembali. Jadi pada penutupan ditutup di harga 172. Jadi sama seperti penutupan hari Kamis kemarin. Tapi hari ini jika kita lihat sempat naik tinggi mendekati harga 190. Jadi memang saham Asri pergerakannya lumayan liar. Jadi apabila teman-teman jarang bisa melihat monitor atau jarang bisa melihat pergerakan saham, sebaiknya jangan beli saham-saham seperti ini. Bisa-bisa teman-teman mungkin lihat dia berhasil naik di atas harga 180, berarti sudah berhasil naik dari garis EMA 150, teman-teman entry. Ternyata pada saat penutupan malah balik kembali di harga 172 dan teman-teman malah loss. Jadi candle hari ini menurut saya kurang bagus karena candle merah plus shadow yang panjang, sehingga memang masih ada potensi minggu depan untuk bergerak turun mengetes garis EMA 50. Tapi memang di video ini saya tidak akan membahas terlalu panjang untuk saham-saham seperti ini. APLN juga bisa kita lihat hari ini juga sempat naik di atas garis EMA 50 tapi malah pada penutupan dibuat turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi memang masih belum berhasil break dari garis EMA 50 ini. Jadi secara grafik saham APLN masih kurang bagus karena belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman mau pantau saham ini juga masih oke. Tunggu konfirmasi break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry.
Tapi saya lebih menyarankan apabila teman-teman mau beli saham-saham properti, fokus pada 4 saham yang tadi saya analisa. Tapi tetap tunggu di sekitar daerah support baru teman-teman entry. Karena teman-teman bisa lihat dari 4 saham yang saya analisa tadi kebanyakan masih distribusi hari ini walaupun harga bergerak naik. Jadi memang masih ada potensi untuk turun minggu depan menuju daerah supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.